Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku, Anissa. Di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian karena banyak banget yang tanya, baik itu di DM Instagram sama di komentar YouTube, khususnya untuk video aku yang aktivasi Evin ya. Di situ banyak banget yang tanya, gimana sih kalau misalnya kita belum ada NPWP atau NPWP-nya belum jadi sekalian aja aku jawabin pertanyaan kalian di video kali ini. Lanjut ke videonya. Nah, yang pertanyaan paling banyak yaitu jika kartu NPWP belum dikirim, gimana? Nah, kalau misalkan kartu NPWP kalian itu belum dikirim atau kalian belum nerima fisik dari kartu NPWP kalian, jadi kan kalian nggak bisa selfie pegang kartunya. Itu nggak apa-apa banget dan nggak masalah banget. Kalian cukup pakai NPWP sementara yang dikirim via email. Kayak bukti penerimaan elektronik yang kalian dapat di email gitu. Itu bisa banget kalian pakai NPWP itu, karena kan yang dibutuhin adalah nomornya ya, bukan kartunya. Sekali lagi, yang dibutuhin adalah nomornya. Jadi di nomornya itu, di emailnya itu kalian bisa screenshot bagian jawaban dari KPP atau bagian nomor NPWP kalian, lalu kalian lampirkan aja sebagai lampiran di email. Jadi kalian cukup selfie aja megang KTP-nya, atau kalian cukup selfie tanpa KTP pun bisa sebenarnya. Jadi kalian tinggal lampirkan foto kalian, terus nomor NPWP, dan lampirin juga scanan KTP-nya. Atau yang lebih bagus lagi, bukti email itu kalian print, terus kalian selfie pakai hasil print out dari NPWP sementara itu beserta dengan KTP-nya. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya, karena sebagian kantor pajak itu memiliki persyaratan yang lebih mudah dibanding kantor pajak lainnya. Jadi opsional juga, beda-beda juga. Ada yang mengharuskan selfie memegang kartu dan KTP. Ada juga yang kalau kartu NPWP-nya belum jadi, kalian bisa menggunakan NPWP sementara yang dikirim via email jika kalian mengajukan permohonan kartu NPWP-nya melalui online gitu. Kalau misalkan kalian mengajukan di awal buat NPWP-nya melalui datang langsung ke kantor pajak, maka kan pasti hari itu juga kalian dapat kartunya gitu. Next, pertanyaan yang kedua yang paling banyak, bagian mana saja yang diisi dalam surat permohonan aktivasi Evin. Setelah kita download surat permohonan aktivasi Evin, kalian bisa mencetaknya dan menulisnya dengan pulpen, atau kalian juga bisa mengconvert PDF tersebut menjadi bentuk Word. Jadi yang diisi itu bagian nama, kemudian nomor NPWP kalian, lalu tanda tangan. Jadi nggak usah diisi di kolom, di situ kan ada kolom A, B, C gitu kalau nggak salah. Nah, bagian atasnya aja, bagian A-nya saja. Untuk kolom-kolom lainnya itu nggak perlu diisi, karena itu
merupakan apa namanya, bisa diisi oleh petugas kantor pajaknya gitu. Berapa lama dibales email kita, Kak, sama KPP? Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini bener-bener banyak banget yang nanyain. Ada juga yang 1 jam udah dibales, ada juga yang besoknya. Kalau misalkan kalian kirim di hari libur, ya biasanya karena petugas kantor pajak itu juga seorang pekerja dan mereka biasanya buka hanya di hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Nah, jadi kalian tunggu aja di hari kerja tersebut dan di jam-jam aktif kerja, kayak misalkan dari jam 9 sampai jam 4 gitu, atau kalian bisa emailnya juga pada saat di jam-jam tersebut, jadi kalian nggak perlu nunggu lama gitu. Sebenarnya selain melalui email, kalian juga bisa melalui pesan WhatsApp, karena sekarang lebih fleksibel. Beberapa kantor pajak yang memberikan pelayanan untuk aktivasi e-fin atau permohonan e-fin itu semakin mudah. Pertanyaan berikutnya, apakah harus buat e-fin? Maksudnya apakah harus buat e-fin kalau sudah ber-NPWP gitu ya? Sebenarnya kalau misalkan e-fin itu otomatis sudah ter-create atau sudah ada setelah kita punya NPWP. Jadi kayak satu kesatuan gitu loh. Kalau kita punya NPWP berarti sebenarnya e-finnya udah ada, hanya saja belum diaktifasi oleh petugasnya karena kita belum minta gitu. Karena e-fin itu kan rahasia banget, hanya ada satu kode di satu NPWP. Jadi ya karena NPWP itu kan gunanya nanti untuk kita laporan pajak, dan sebelum laporan pajak harus ada e-fin. Otomatis kalau misalnya punya NPWP itu ya harus bikin e-fin. Itu sih logikanya. Yang kelima, kalau belum kerja buat NPWP dan e-fin bisa nggak? Pertanyaan balik sih sebenarnya. Kalau misalkan belum kerja kan belum punya penghasilan. Jadi nggak wajib juga bikin NPWP. Tapi kalau misalkan kalian itu memang pengusaha atau memang mau membuat usaha gitu, harus syaratnya adalah bikin NPWP. Maka kalian kalaupun belum kerja dan mau bikin usaha ya harus punya NPWP gitu. Jadi ya bikin NPWP dulu aja kalau misalkan kalian udah lulus sekolah dan mau kerja. Karena sekarang kebanyakan kayak bank persepsi gitu kan, kalau kita mau bikin rekening harus mencantumkan NPWP. Kalau kita mau kerja di perusahaan-perusahaan bonafit biasanya diminta NPWP gitu. Yang keenam, format surat aktivasi PDF atau Word. Maksudnya mungkin yang kita kirim via email itu harus di PDF-kan, atau bentuk Word juga bisa, atau bentuk foto juga bisa. Bentuk apa aja bisa karena nggak ada peraturannya. Dan nanti pasti di-replace sama KPP-nya. Dia maunya seperti apa yang kurang nanti pasti akan diminta dan dibales lebih lanjut oleh kantor pajak yang bersangkutan. Yang nomor 7 ini pertanyaannya juga umum banget ya. Misalkan
Ada yang tanya, kalau misalkan kita waktu awal bikin atau daftar NPWP-nya di kantor pajak yang di Kebumen, contoh, itu kan hanya nama wilayah ya. Tapi kita sekarang udah pindah nih, tinggalnya di Tangerang, atau domisili kita sekarang di Tangerang, tapi mau email di kantor pajaknya di Tangerang. Jadi kita mau email, mau minta permohonan EVIN-nya di kantor pajaknya di Tangerang. Jawabannya bisa atau enggak? Setahu saya jawabannya itu nggak bisa, karena NPWP kita terdaftar di kantor pajak di Kebumen, maka alamat email, karena kan cuma email ya, atau kita cuma WA, itu kita harus cari alamat email kantor pajak yang di Kebumen gitu, karena data kita itu adanya di kantor pajak tersebut. Oke, pertanyaan terakhir kali ya. Nah, pertanyaan terakhir ini pertanyaan yang paling krusial banget ya. Kalau lupa EVIN, gimana kak? Lupa EVIN. Jadi kita mau login di DJP, lupa password mungkin ya maksudnya. Terus EVIN-nya hilang, terus kita lupa gitu kan, nggak kecatat atau nggak ada di email. Terus gimana? Ya salah satu caranya ya hanya menghubungi kantor pajak yang bersangkutannya, tanya, saya mau minta cetak ulang EVIN, atau kita ngajuin permohonan EVIN yang kedua. Tapi nomor EVIN itu pasti tetap. Jadi sebenarnya nggak masalah kalian lupa EVIN, kalian tinggal minta lagi aja, cuman agak lebih lama aja prosesnya gitu. Oke, sekian dulu, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sering tanyakan. Ya, makasih banget yang udah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, terus share ke teman-teman kalian ya, agar aku lebih semangat lagi dalam bikin konten-konten video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.